sudah kalian lakukan. Saat ini kita akan memulaikan pelajaran kita, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul teks anekdot. Sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajari tentang teks eksposisi ya, dan sekarang kalian akan belajar teks anekdot. Ya, di sini kita bisa lihat ada gambar ya, gambar anekdot ya berupa sindiran. Nah, di situ dilihat ada pedagang yang lari-lari terus pegang selembaran menyampaikan bahwa naik harga ya. Kemudian ada di depannya ada PNS yang sedang bersiul. Kemudian bawa selebaran yang tulis naik gaji. Selanjutnya ada orang masyarakat biasa yang menuliskan namanya semua orang pegawai negeri. Ya, ini adalah keadaan realita di sekitar kita, ya. Ketika pemerintah menerapkan beberapa aturan, misalnya PNS naik gaji, pedagang naik harga, lalu bagaimana dengan pekerjaan yang lain, ya. Jadi itu berupa sindiran. Nah, anekdot adalah cerita singkat dan lucu atau menarik yang menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Jadi dia menyampaikan sesuatu itu sebetulnya sesuatu hal yang berat ya, atau yang menjadi isu perbincangan dan memang sulit diterima misalnya oleh masyarakat. Tetapi dia mampu melukiskan hal tersebut menjadi ringan atau seperti sesuatu yang lucu, tetapi di dalamnya ada lucu dan menarik, tapi di dalamnya ada sindiran. Anekdot merupakan satu di antara cara lain sebagai sarana untuk menyampaikan kritik terhadap sesuatu. Jadi sekali lagi ingin menyampaikan kritik terhadap sesuatu. Nah, struktur anekdot ada 5. Yang pertama abstrak. Abstrak itu yaitu di bagian di awal paragraf yang berfungsi untuk memberi gambaran tentang isi teks tersebut. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Jadi kalau abstrak, jadi gambaran umum tentang keseluruhan isi teks tersebut atau hal yang unik yang ada di dalam teks. Dan yang kedua, orientasi. Orientasi ini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, biasanya penulis bercerita dengan sangat detail di bagian ini. Jadi dia akan menceritakan lebih terperinci dan detail bagian ini. Nah, selanjutnya krisis. Nah, pada bagian krisis ini berarti ada sesuatu yang terjadi. Jadi terjadi hal atau masalah, ya, sehingga krisis ya, hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Nah, selanjutnya yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian yang berisi cara penulis atau orang yang ditulis dan menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Jadi ada reaksi dari orang yang ditulis. Jadi cara penulis menyampaikan sesuatu untuk menampilkan ada reaksi dari orang yang ditulis, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tersebut. Dan yang terakhir, koda. Koda itu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberikan kesimpulan atau rangkuman tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, untuk memahami ini, Ibu berharap kamu membaca lagi lebih pelan-pelan dan berusaha memahami supaya bisa memahami struktur anekdot ini yang memang biasanya ada pada teks anekdot. Contohnya ke KUHP Hukum Peradilan. Ya. Ibu bacakan. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah umum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat sesi tanya jawab, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, tetapi melemparkannya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi," pintas Pak dosen. Dengan tegas, Pak Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad.
Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dasar Ahmad. Pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak. Semua mahasiswa itu di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa mereka mereda, kelas kembali berlangsung normal. Nah, ini salah satu contoh dari KUHP Hukum Peradilan. Contoh dari teks anekdot dengan judul KUHP Hukum Peradilan. Di sini ada sindiran, ada kritikan. Ya, dalam cerita ini kalau kamu pelajari, ada sindiran dan ada kritikan yang dikemas dalam bentuk yang menarik dan lucu. Ya, padahal ini adalah bentuk sindiran-sindiran tentang peradilan di Indonesia misalnya. Jadi ini adalah satu contoh dari teks anekdot. Ya, ini adalah contoh dari struktur anekdot, yaitu abstrak. Berdasarkan dari contoh tadi, contoh teks anekdot dengan judul KUHP Hukum Peradilan, kita bisa lihat bagian abstraknya yang di mana. Yaitu bagian abstrak pada saat Ali bertanya kepada Pak dosen kepanjangan dari KUHP. Itu kita bisa lihat dari paragraf kedua. Saat sesi tanya jawab, Ali bertanya kepada Pak dosen, apa kepanjangan KUHP, Pak? Nah, jadi lalu Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara. Nah, Pak dosen bertanya kepada Ahmad asal ia mendapat jawaban itu. Dan Ahmad berkata bahwa peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Nah, dari sini kita lihat menjelaskan abstraknya dia pakai kata-kata sendiri. Bukan berarti ini terus di-copy, ditaruh di sini ya, tetapi dia jelaskan pakai kata-kata sendiri apa yang dia dapatkan ketika membaca teks anekdot ini. Bagian mana yang jadi abstrak? Oh, di bagian paragraf kedua. Berarti kalau di bagian paragraf kedua, maka dia menyusun kalimat inilah yang menyinggung tentang abstrak. Jadi pakai kata-kata sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur teks anekdot yang kedua, yaitu orientasi. Nah, pada teks KUHP Hukum Peradilan, contoh teks anekdot tersebut, kita mencari di bagian mana yang masuk orientasi. Ya, nah, yang masuk orientasi kita bisa lihat adalah seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Nah, orientasi itu berarti kalau kita lihat ini ada di bagian awal, ya. Kemudian dia memberikan gambaran, kalau kita lihat di bagian awal berarti di paragraf 1, ya. Dan dia atau paragraf pertama dan memberikan gambaran tentang hal-hal apa yang akan terjadi, ya. Suasana kelas biasa-biasa saja, begitu ya. Hal unik yang akan terjadi pada teks ini, ya. Nah, selanjutnya kita lihat pada krisis, ya. Krisis masih berkaitan dengan teks anekdot tadi. Iya, kita lihat adalah seorang mahasiswa yang bernama Ali mengajukan pertanyaan. Apa kepanjangan KUHP, Pak? Hingga jawaban mahasiswa lain yaitu Ahmad dengan tegas, Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara, Pak. Nah, di sini kita bisa melihat ada krisis atau kejadian yang unik dan tidak biasa terjadi, ya. Bagi si yang ingin ditampilkan oleh penulis atau si tokoh yang ingin ditampilkan oleh penulis. Jadi itu krisis yang ditampilkan. Nah, biasanya setelah krisis tadi akan pada tahap selanjutnya ada reaksi. Ya, tahap reaksi itu maksudnya yaitu menyelesaikan masalah yang timbul pada reaksi, ya, pada krisis tadi, ya. Jadi reaksi itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada pada krisis tadi. Kita bisa lihat di sini mahasiswa lain tentu tertawa. Itu ada di paragraf 3. Mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dan di situ kita bisa melihat sudah mulai
ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak dosen, tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di situ dari krisis yang ditampilkan tadi. Jadi itu pertanyaan muncul untuk menyelesaikan masalah itu. Pertanyaan saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Yaitu untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada krisis di bagian yang tadi. Nah, dan yang terakhir adalah koda. Koda kita bisa lihat, berarti kalau terakhir dia di paragraf bagian terakhir. Nah, gelak tawa mereka meredah, kelas kembali berlangsung normal, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ada kesimpulan kesimpulan dari kegiatan teks tadi, ya. Jadi menyimpulkan, jadi disimpulkan tentang kejadian tadi itu masuk pada koda pada bagian terakhir yang ingin ditampilkan oleh penulis atau tokoh yang ingin ditulis. Selanjutnya adalah ciri bahasa anekdot. Yang pertama menggunakan konjungsi atau penghubung. Lalu ada kata, bisa ditambahkan kata lalu, juga kata maka. Kemudian yang kedua menggunakan majas sindiran. Ya, umumnya banyak sekali majas sindiran yang ditampilkan karena kita akan mengkritik. Jadi menggunakan majas sindiran. Ketiga memiliki pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebetulnya tidak membutuhkan jawaban. Jadi sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, tetapi dia menampilkan pertanyaan. Jadi pertanyaan tersebut, pertanyaan retoris, pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kata seru. Nah, banyak sekali kata seru yang bisa kalian lihat. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Tentu akan merasa lebih tertarik jika kamu membacanya, melihat gambarnya, atau membuatnya, ya. Kamu membaca teks anekdot, kamu melihat gambarnya, atau kamu praktek juga membuat teks anekdot. Nah, anak-anak, Ibu menampilkan ketiga gambar ini. Di sini kalian bisa melihat ada 3 gambar. Dan semuanya tentang teks anekdot, gambar anekdot. Dan tentu kita bisa lihat di sini secara umum dia ada sindiran, ada kritikan, dan ada hal-hal yang memang ingin disampaikan. Ya, ada tanda seru juga ya. Kita bisa lihat di sana ada bukan sulap, bukan sihir ya. Kemudian gambar kedua dan gambar ketiga. Nah, Ibu ingin memang sengaja menampilkan gambar ini. Ibu ingin kamu berusaha untuk mendeskripsikan ketiga gambar ini. Ya, kira-kira apa maksud dari gambar pertama, apa maksud dari gambar kedua, dan apa maksud dari gambar ketiga. Ya. Nah, kalau kamu sudah mendapatkannya, kamu bisa mengirimkannya pada Ibu melalui Google Classroom. Nah, ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik gambar ini. Iya, kita lihat di sini ada gambar orang mau makan uang. Coba kamu deskripsikan apa maksudnya dari gambar ini. Kemudian selanjutnya ada gambar dari bapak-bapak naik sepeda ya. Mereka sedang sedang diskusi, sedang berkomunikasi. Yang pertama, zaman terus berganti, biaya sekolah melambung tinggi, tapi kesejahteraan Bapak tetap begini-begini. Lalu yang di belakangnya menjawab, makanya siapa suruh Bapak dari dulu nggak mau jadi guru diktator. Jual diktat, beli motor. Ya. Jadi dari gambar ini apa ya? Bisa maksudnya ini apa? Kemudian kamu perhatikan juga kalau ini ada simbol-simbol ya, ada hal-hal yang unik. Di sini ada gambar di sepedanya ya. Apa itu tulisannya? Menarik sekali jika mempelajari teks anekdot, kamu banyak belajar contoh-contohnya. Kemudian kamu juga melihat gambar-gambarnya. Jadi gambar-gambar anekdot. Di situ kamu bisa melihat dengan jelas, oh ini macam-macam anekdot.
Ibu berikan judul contoh masyarakat peduli lingkungan. Nah, di suatu siang yang cerah dan panasnya menyengat, sinar matahari menerangi jalanan penuh bangunan gedung dan pabrik itu. Terdapat seorang pegawai pabrik berjalan bersama temannya yang baru saja lulus dari kuliahnya. Pegawai pabrik. Aduh, panas banget ya. Kenapa harus masuk kerja jam segini sih? Si teman. Kamu kerja di mana sih? Perusahaan apa? Kok masuknya bisa siang begini? Pegawai pabrik. Pabrik tekstil. Tuh yang letaknya di ujung jalan sana itu loh. Yang atapnya keluar asap tebal itu. Si teman. Oh, itu. Kok jadi ingat masa-masa kita di SMA ya, Rin? Pegawai pabrik. Masa yang mana tuh? Temannya. Ini loh, waktu kita dulu sering gencar menyuarakan Go Green di sekolah. Pegawai pabrik. Oh iya, kita dulu suka banget menyuarakan dukungan buat peduli lingkungan ya, Sin. Tapi, ya kita lihat kenyataannya beda ya, si teman. Iya, tapi nyatanya di sini pembangunan industri yang nggak ramah lingkungan itu masih banyak. Apalagi kita sendiri nggak bisa terlepas dari ini semua. Dan ikut terlibat di dalamnya karena kebutuhan ekonomi. Ya nggak? Jadi mereka pun terlibat. Pegawai pabrik. Iya nih, ujung-ujungnya kita sekarang ikut-ikutan jadi aktor penyebar polusi. Apalagi sarana dan biaya untuk menunjang industri lingkungan kurang mencukupi. Si teman. Iya, kita sebagai rakyat jelata tentu nggak bisa apa-apa. Meski udah berdemo pun, suara kita susah didengar. Apalagi kalau kita nggak kenal sama orang dalam. Pegawai pabrik. Semoga saja semua pejabat pandangannya bisa lebih terbuka lagi, khususnya tentang masalah pelestarian lingkungan. Nah, dari sini kita bisa melihat ini percakapan teks anekdot yang menyinggung, menyindir, tetapi ada tujuannya, ada maksud yang ingin disampaikan. Kemudian ada tokoh-tokohnya dan penulis tersebut ingin menampilkan hal-hal yang ingin dia tampilkan. Tentu dalam hal ini dia ingin menyinggung dan mengkritik tentang masyarakat yang peduli lingkungan. Ya, tetapi karena keadaan akhirnya mereka pun si pegawai pabrik dan teman-temannya ini butuh uang, butuh makan, kerja pada sebelumnya mereka sudah mempelajari bahwa mereka harus mencintai lingkungan, go green, 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi kenyataannya padahal pada saat diperhadapkan terjun juga seperti itu. Nah, anak-anak ibu berharap ketika kamu mempelajari ini, kamu pun berefleksi ya. Bagaimana banyak hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Banyak dosa yang ada di sekitar kita. Maka kita juga harus terus belajar. Kenapa? Supaya kita bisa belajar, supaya dengan memiliki pengetahuan, kamu bisa meluruskan hal-hal yang salah untuk dijadikan benar. Oke, kita lanjut. Ya, pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih banyak kalian sudah memperhatikan. Dan nanti ada tugas yang akan Ibu jelaskan lebih terperinci dan detail di Google Classroom. Oke, terima kasih banyak semua anak-anak. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Bye.